Kembali lagi bersama kami di Newsline pemirsa, dan kita lanjutkan informasi seperti tadi ya. Sebelum jeda kita sudah jelaskan terkait hampir 20 tahun ini ya, namun rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT tidak kunjung disahkan hingga hari ini. Nah, kita akan lihat sekilas mengenai infografisnya terkait dengan perjalanan RUU PPRT yang cukup panjang ya. Kita lihat lagi reviewnya. Ternyata awalnya diusulkan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT ke DPR dan masuk prolegnas 2005 sampai 2009. Kemudian pada 2010, 7 fraksi DPR menyetujui atau menginisiasi RUU ini untuk mulai dibahas di Komisi 9 DPR RI melalui Panitia Kerja atau Panja. Dan selama tahun 2011 pemirsa hingga 2012, Komisi 9 dan Panja melakukan riset di dalam dan luar negeri. Barulah pada tahun 2013 draft RUU PPRT dari Panja RUU PPRT diselesaikan Komisi 9 dan diserahkan ke Badan Legislasi DPR. Namun masalah mulai muncul di periode tahun 2014 hingga 2018 karena RUU PPRT ini mengendap di daftar tunggu prolegnas. Dan di tahun 2019 RUU PPRT ini menjadi prolegnas prioritas tahunan sejak Willy Aditya dari Partai Nasdem menjadi Ketua Balek DPR RI. Nah, seiring berjalannya waktu, pemirsa, ini menjadi usul inisiatif DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna pada 21 Maret 2023. Namun progresnya masih mandek nih hingga saat ini karena belum juga disahkan sebagai undang-undang. Sebenarnya apa sih akar masalahnya? Nah, kita akan dengarkan dulu pernyataan Wakil Ketua Balek DPR RI Willy Aditya berikut ini. Kita butuhkan itu adalah strong political will. Itu yang dari pimpinan secara eksplisitnya. Sebulan yang lalu itu press room DPR mengadakan diskusi tentang PPRT ini. Saya sampaikan ya, ini kendalanya tinggal kalau mau lebih eksplisit lagi ya bukan hanya pimpinan DPR tapi ketua DPR. Nah, pemirsa, Willy tadi menyinggung salah satu alasan mandeknya RUU ini adalah Ketua DPR yaitu Puan Maharani. Bisa jadi lambatnya progres ini karena banyak kekhawatiran soal dampak disahkannya dari RUU ini. Kira-kira ada apa saja sih ini? Nah, kita harus meluruskan ya, seperti ada kesalahpahaman di dalamnya begitu ya. Ada beberapa poin yang perlu diluruskan nih soal RUU PPRT. Pertama, kita lihat dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa RUU PPRT ini berdasarkan kekeluargaan sehingga tidak akan mengubah suasana kekeluargaan budaya dan kearifan lokal dari masyarakat Indonesia. Lalu apa sih tujuan RUU PPRT ini? Tentunya sudah tertuang dalam pasal 3 ayat 11 sampai 15 yang bertujuan untuk melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap PRT serta pemberi kerja. Hak dan kewajiban para kedua pihak ini pun dicantumkan dalam batang tubuh RUU PPRT. Jadi lebih mengerti hak dan kewajiban begitu yang dicantumkan dalam RUU ini begitu. Nah, kekhawatirannya itu soal apa sih? Kekhawatirannya ini adalah bila RUU PPRT ini disahkan, upah PPRT ini akan meningkat drastis. Rupanya kekhawatiran ini tidak benar karena pasal 11 menegaskan upah PRT ditentukan berdasarkan oleh kesepakatan dari dua pihak, bukan berdasarkan dari UMP, UMR atau UMK. Dan kesepakatan ini juga mencakup libur hingga cuti PRT serta jam kerja yang disebutkan harus manusiawi. RUU PPRT juga membahas penyaluran tenaga kerja di mana agen atau penyalur akan diatur dengan berbagai ketentuan izin, pengawasan, dan juga sanksi. Nah, ini bertujuan untuk sekali lagi ya melindungi PRT dan pemberi kerja dan tindak perdagangan eksploitasi serta pemalsuan keterangan dari pihak-pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.